Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Saudara Desi Suhab, untuk lagu-lagu pujiannya. Tiba saatnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Pauljang. Untuk mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Silakan Ade Naomi. Silakan Ade Naomi. Suara saya bisa terdengar? Sudah sudah terdengar, Dek. Ya, maaf. Terima kasih, Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan pujian penyembahan Tuhan. Biar pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu serta menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa juga pelanggaran kami Tuhan, untuk kami tetap layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami akan mendengarkan pembacaan dan renungan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan kepada kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau hingga apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Ade Naomi. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Siap-siap Pak Gindo dan Pak Apeng untuk membacakan firman Tuhan. Pak Gindo membacakan dari kitab Yesaya 17 ayat 1 sampai 14. Dan Pak Apeng membacakan dari Matius 8 ayat 1 sampai 34. Silakan Pak Gindo. Oke, saya berapa Pak? Yesaya 17 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan, Yesaya 17, ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap di Damsyik. Juga sia-sia sisa-sisa Aram. Semuanya akan lenyap. Sama seperti kemuliaan orang Israel, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pusuknya dan beberapa di dahan-dahannya, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Ia akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pendupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Hamori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya
air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin. Dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita. Dan itulah yang ditemukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Enardo. Lanjut Pak Ya, Apeng. saya lanjutkan. Matius 8 ayat 1 sampai 34. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dan tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gindo dan Pak Apeng. Selanjutnya kita akan dengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Pastor Joseph Pauljang dengan tema meredakan angin ribut. Silakan Pastor. Oke, shalom semuanya, luar biasa. Ya, firman ini sudah pernah kita baca di tahun kemarin, ya. Jangan pernah teriak-teriak minta angin ribut diredakan. Nanti kamu remediasi, ngulangin lagi, ya. Karena di angin ribut itulah justru, ya, orang-orang yang lolos dari badai itu adalah orang-orang yang kuat, saudara. Ya, kalau pepatahnya orang Yahudi itu ya adalah sehagalim mit galim, hacasakim mitcasakim, hacasakim mit galim, ya, hacasakim mit galim, sehagalim mit sehagalim, hacasakim mitcasakim, sehagalim mit galim. Nah, itu yang benar ya. Di tengah badai, orang-orang ya semakin besar badai, maka orang-orang yang kuat akan dihasilkan. Kalau nggak kuat mati, saudara. Ya, nggak kuat mati. Jadi kalau Anda menghadapi badai, itu sebenarnya latihan. Nah, special force-nya Israel, Sayetet 13 itu adalah pasukan khususnya ya, Kopassus ya. Nah itu saudara, dia latihannya begitu ya, dia suruh lari dari dataran, dari bawah kaki gunung itu sampai ke benteng Hadasa, dia turun, Hadasa tidak akan hancur lagi, dia turun lagi, terus dia dilatih sampai sukmanya itu mau dicabut di raganya, sampai mau setengah mati latihannya itu. Latihannya itu gitu ya, sampai sukmanya itu mau dicabut di raganya itu. Setiap kali ya, latihannya begitu. Makanya special force-nya Israel itu paling ditakuti di seluruh dunia, saudara. Ya, Navy SEAL-nya Amerika kalah, saudara. Indonesia apalagi nggak ada apa-apanya, saudara ya. Itu revisi Kopassusnya Amerika, saya T-13 itu paling ditakuti seluruh dunia. Kalau mau bunuh orang pasti bisa, saudara. Nggak ada yang lolos kalau dia udah diniat mau bunuh orang gitu ya, kejar presiden ini apa siapa itu ya, pasti dapat, saudara. Nggak bisa lolos itu ya. Dan orang-orang ini orang-orang yang terlatih untuk setengah mati, hidupnya setengah mati, saudara. Hidupnya setengah mati sampai tadi ya, antara hidup dengan mati. Nah, demikian juga dengan orang-orang Kristen, saudara. Ya, jangan ada yang suka mengartik-artik badai seperti ajarannya Gilbert, saudara ya. Jangan, badai itu bukan diartik, saudara. Kalau Anda mengartik badai, Anda ngulangi lagi nanti. Makanya di pasal lain nanti ngulangi lagi mereka badai, ya. Mereka ngulangin badai lagi. Karena badai itu untuk dihadapin, saudara. Tenang saja, Yesus ada di buritan, ya.
Kalau Anda mati, Yesus ikut mati. Jadi Anda tenang saja, gak usah teriak-teriak. Tenang saja, saudara. Ya, kalau ada badai dalam hidupmu, tenang saja. Karena Yesus tidak akan tinggal diam. Nah, jadi dikatakan di dalam Yesaya itu dari kata Yasya, Yahu, ya, itu Yehova menyelamatkan, ya, Yasya, Yahu. Yesaya itu kan terjemahnya kita orang Indonesia, ya. Yasya, Yahu yang benar ya dalam bahasa Ibrani. Yaitu Yehova menyelamatkan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, adalah sebuah penggenapan dari Yesaya pasal 17 tadi, saudara, ya, tentang menghardik badai. Ya, dikatakan Tuhan menghardik badai, saudara, menghardik bangsa-bangsa seperti menghardik badai, saudara. Nah, itu beneran dihardik, saudara, nggak main-main, ya. Itu beneran badai dihardik. Jadi jangan takut, saudara. Pada saatnya Tuhan akan tenangkan badai itu. Ya, dikatakan bangsa-bangsa yang menyerbu itu pada malam hari itu seperti badai, pagi-pagi udah nggak ada lagi. Ribut, saudara. Wah, saudara. Wah. Itu sama seperti hidup saya, saudara, ya. Wah, rasanya ribut, saudara. Wah, panik, saudara. Udah mau tenggelam. Sudah tenggelam. Saya sudah tenggelam karena saya kehilangan iman saya waktu itu, ya. Saya kehilangan iman saya sampai di hari terakhir Tuhan Yesus temui saya. Saya sudah, I lost my faith, saudara. Waduh, saya sudah ya itu sudah nyaris bersyahadat jadi Islam, ya. Supaya apa? Supaya saya dimodalin sama Ustadz kaya raya itu, ya, sama Habib kaya raya. Supaya dimodalin, saya sudah nyaris, saudara, ya. Tetapi Tuhan baik, ya. Saya seperti Petrus. Tuhan tolong, tengah tahan, Tuhan tolong, tengah tahan, Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup saya. Dan selanjutnya, setiap kali ada badai, kami nggak usir-usir, nggak tengging-tengging. Kita nikmati badai itu, jeder. Oh, airnya itu menerpa yang keras sekali. Semua. Kita tenang, saudara, kita nikmati. Semua mujizat yang Yesus lakukan dalam perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, ya, itu ada ayatnya dalam Yesaya juga, ya. Saudara amatin dari kemarin saya bacakan iring-iringan, kan. Semua peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus itu ada dalam kitab Yesaya itu juga. Makanya disebut Injil yang kelima, ya. Artinya ya persis beriringan, saudara. Ya, kitab Yesaya ini, Yasya, Yahu. Nah, sangat ini sekali, ya, sangat menarik sekali, ya. Makanya dikatakan Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu Anda jejeritan ketika badai datang. Karena ketika badai datang itu, ya, Tuhan Yesus ada di buritan. Selama Tuhan Yesus ada di dalam kapalmu, tenang saja, saudara. Pertanyaannya, apakah Yesus ada di kapalmu? Itu dia, saudara. Apakah Tuhan Yesus ada di kapalmu? Masalahnya, Anda pikir Tuhan Yesusnya ada di kapal. Ternyata enggak, saudara. Saudara berlayar sendiri. Ya, saudara hanya membawa fotonya Tuhan Yesus. Aduh, mumet, saudara. Ya kan, yang saya bilangin kayak tukang sapu itu kan tukang sapu, tukang sampah di rumah saya itu. Ya, Anda pikir itu Yesus. Ternyata bukan, kan? Itu ilusi Tuhan Yesus yang Anda bawa. Masalahnya Anda tidak membawa Yesus, tidak berserta di kapal kehidupan Anda, kan? Itu masalahnya, saudara. Nggak heran, saudara, bolak-balik kena badai, jejeritan terus, Tuhannya nggak datang-datang sampai karam-karam itu, saudara. Sampai kapalnya karam-karam bolak-balik. Ayo, siapa yang begitu? Ngaku aja, saudara. Kalau ngaku cepat sembuh nanti. Ya, kalau nggak ngaku, kapan sembuhnya? Tetapi Tuhan Yesus yang saya sembah, saudara, ya, ada bersama dengan kapal kami. Jadi ketika ada badai datang, ya, dulu saya jalan sendiri. Oke, nggak pakai Tuhan-Tuhanan di rumah ini. Ya kan? Saya hadapi badai sendiri dengan kekuatan sendiri. Udah. Ya. Berdarah-darah, nangis darah, kapalnya sampai membalik, sampai bangun lagi, membalik lagi. Wah, 4 tahun, saudara, ya. Tuhan Yesus tidak ada di kapal kami. Nggak ada Tuhan Yesus dalam kapal kami. Kami jalan sendiri dengan cara kami sendiri, saudara.
Apa buktinya Tuhan Yesus nggak di kapalmu, saudara? Nyatanya saudara kerekelan cari utangan, nyatanya saudara kerekelan cari sodok sana sodok sini, nyatanya saudara kerekelan ya hajar sana hantam sini, iya kan, hajar sana hajar sini. Nyatanya Anda nggak jaga hidupmu di dalam kekudusan, nyatanya kamu hidup di dalam kenajisan, kan? Itu bukti bahwa Yesus tidak ada di kapalmu. Anda jangan menipu diri sendiri, Anda sambil berzina sambil berkata, oh Tuhan Yesus baik, saudara. Benar-benar Tuhan Yesus tolong. Tai kucing, saudara. Anda jujur. Tuhan Yesus nggak ada di kapalmu. Yang ada di kapalmu siapa? Damaris sama Joseph Paulusang. Ada di kapalmu. Bagus kami ada di kapalmu, saudara, saat itu. Tapi nggak cukup. Ya, karena Damaris akan mengecewakan. Joseph Paulusang akan mengecewakan. Anda perlu Yesus di kapalmu, ya. Jangan terus karena ada dukungan dari Joseph Paulusang dan yayasan-yayasan ini kemudian Anda merasa Tuhan Yesus ada di kapalmu. Belum tentu, saudara. Anda tidak jaga hidup dalam kudus. Bagaimana Yesus ada di kapalmu sementara kamu olahlah bebek tiap hari sama ganti-ganti orang, saudara. Anda hidup dalam kenajisan. Bagaimana Yesus bisa ada di kapalmu sementara Anda masih tabrak sana tabrak sini cara dagangmu, cara kerjamu. Bohong. Ya, Anda harus jujur. Apakah benar Yesus ada di kapalmu hari itu, saudara? Nah, ini Anda harus jujur. Bagaimana mungkin Yesus ada di kapalmu sementara hidup masih terus dalam kenajisan? Nggak bisa, saudara. Ketika Yesus ada di kapalmu, ya, maka kau buang semua kenajisan itu dari hidupmu. Maka dia akan tetap tinggal di kapalmu. Ya, ia datang kepada orang berdosa, saudara. Tetapi apabila Anda bertobat, ya kan? Tapi kalau Anda mengeraskan hatimu dan tidak bertobat, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kekubangan. Anda akhirnya cuma debat kusir, Anda akhirnya cuma eyel-eyelan. Anda pikir Yesus ada di kapalmu. Anda menipu dirimu sendiri. Dan ketika badai itu datang, Anda bingung. Kenapa saya sudah berdebat dengan orang Islam, saya memberitakan Injil, tetapi Yesus tidak bersama dengan saya. Saudara, ketika Anda bersama dengan Tuhan Yesus, ya, nah mungkin kapalmu karam, saudara. Badai itu boleh menerpa, saudara, tapi tidak mungkin kapalmu karam. Ada pemulihan di sana. Masalahnya Anda menipu dirimu sendiri, saudara. Banyak pendeta-pendeta, kapalnya karam. Dia menipu dirinya sendiri. Dia pikir Yesus ada di gedung gerejanya dia. Dia pikir Yesus ada di dalam organisasinya dia. Dia pikir Yesus ada dalam rumah tangganya dia. Rumah tangganya saja sudah hancur. Rumah tangganya sudah hancur, anak-anaknya sudah nggak ada yang respect. Karena Yesus nggak ada di dalam hidupnya dia. Tapi dia memberitakan Injil loh, Pak. Bukan, dia tidak memberitakan Injil. Dia sedang menghujat orang Islam. Hati-hati, saudara, ya. Serupa tapi tidak sama, loh, saudara. Kelihatannya dia memberitakan Injil. Anda harus jujur. Lihat, yang dia beritakan benar-benar dia ceritakan Yesus sang juru selamat atau dia sedang mengolok-olok orang agama lain. Anda harus bedain. Kalau saya mah jujur, kapan saya lagi mengkritik Islam, saya lagi membuli orang Islam, kapan saya lagi mocking mereka, ya sebagai tindakan kenabian. Kenapa? Kamu kan bicara tentang agama saya anak udelmu sendiri, nggak ada yang ditangkap. Ya, orang sedangkan kita ngomong salah dikit aja ditangkap. Nah, sekarang saya ngomong dengan ekstrim, nggak ada yang bisa tangkap saya, saudara. Kebal hukum. Nah, kapan saya itu memberitakan Injil? Saya beritakan Injil. Kapan saya berdebat? Saya debat, saudara. Ada waktunya, ya. Nah, kita harus jujur itu, saudara. Nah, banyak sekali YouTuber Kristen merasa dirinya sedang memberitakan Injil. Enggak, dia sedang cari sport otak, cari sport otak, cari menang debat. Anda pikir dengan menang debat, lalu
Anda berharga di mata Tuhan. Tidak, saudara. Karena Tuhan mau Anda memberitakan Injil, bukan sport otak, bukan menang debat. Nah, Anda harus hati-hati ketika Anda lagi di media sosial. Makanya semua di kelas evangelisan apologetik, saya selalu bilang, nggak usah bahas Islam lah. Nggak usah bahas Islam. Saya bahkan sekarang sudah menghilangkan kelas subjek tema Islamologi ya di kelas apologetik. Dulu saya ada masukan, sekarang saya hilangkan. Tapi nanti di seminari saya akan ajar lagi, tapi dengan benar ya, dengan lengkap ya. Yang lengkap, yang kali ini saya kasih ajar yang lengkap, saudara, bukan yang separuh-separuh dan bukan untuk menyerang Islam, tapi supaya Anda mengerti Islam itu apa, ya. Dan saya meminta kepada dosen pengajarnya jangan menjelekkan Islam, tetapi menceritakan Islam apa adanya, sesuai dengan yang diyakini oleh orang Islam pada umumnya. Ya, jadi Islamologinya bermutu, nggak terus yang jelek-jelekin Islam. Kalau yang jelek-jelekin Islam nggak usah dijelek-jelekin, orang sudah tahu sendiri, saudara. Balik lagi, saudara. Jadi bahkan orang yang Anda kira memberitakan Injil pun, dia tidak sedang memberitakan Injil, dan Yesus sedang tidak ada di kapalnya dia. Apalagi Anda yang tidak pernah memberitakan Injil. Jangan-jangan Yesus nggak ada di kapalmu. Dan kamu tenggelam karam begitu saja, saudara, dalam badai kehidupan. Ya kan? Anda mengira segala sesuatu akan baik, enggak. Anda harus yakin Yesus ada di perahumu, saudara. Bagaimana Anda tahu Yesus ada di perahumu? Nah, itu kan pertanyaan lagi kan? Nah, pertanyaan premis yang pertama, jangan menghardik badai, sebab Yesus ada di buritan. Kalau Anda tenggelam, Yesus tenggelam, dan Yesus tidak akan membiarkan kapal itu tenggelam. Masalahnya premis yang kedua, apakah Yesus ada di kapalmu? Ya kan belum tentu loh. Nah, yang ketiga, apa tandanya kalau Yesus ada di kapalmu? Tandanya Yesus ada di kapalmu, maka tiap hari kamu respect dengan kehadirannya. Kamu memang orang berdosa, ya, Anda memang orang berdosa. Tetapi ketika Yesus hadir dalam kapalmu, maka ada pemulihan terjadi dalam hidupmu, saudara. Semua orang yang Yesus hadir dalam hidupnya ada buah. Ya, dia belum punya cukup iman, tetapi tetap ada buah dalam hidupnya. Sakeus didatangi Yesus, dia berubah. Perempuan pelacur didatangi Yesus, dia berubah. Ya, siapa yang didatangi Yesus hidupnya nggak berubah? Semua. Orang didatangi Yesus, hidupnya dia akan dirubahkan. Nah, di dalam perjalanan di perubahan kehidupan itu ada namanya pertumbuhan iman. Ya, bisa goyah nggak? Bisa, saudara. Seperti Yudas di tengah jalan, artinya condong ke uang tiba-tiba karena melihat pelayanan Yesus banyak duitnya, ya kan? Dia melihat melayani bersama dengan Yesus, duitnya mengalir dengan deras, saudara. Ini kan donasinya luar biasa. Bisa berubah, saudara, di tengah jalan. Tetapi di awal selalu ada perubahan. Makanya kalau saudara Yesus hadir dalam hidupmu, pertama yang merasakan adalah suami atau istrimu atau anak-anakmu. Lihat, saudara, apakah Yesus ada di kapalmu? Lihat bagaimana hidupmu dirubahkan apa enggak. Bukan Anda terus pura-pura baik. Oh enggak, saudara. Anda jujur dengan diri sendiri. Ya, ketika ada Yesus di dalam hidupmu, orang tahu ada Yesus dalam hidupmu. Ya, kemarin orang Suriah itu ya, kita kan pakai logika kalau beriman. Ya, agamamu nggak punya logika, saya bilang sama orang Suriah ini. Tetapi orang Suriah yang ketemu saya ya, ada orang Suriah masuk ke pemuridan kita di Belanda, lalu dia mau jajal, saudara. Katanya mau pakai logika. Saya bilang, mana ada logika dalam agamamu? Saya bilang, nggak ada logika. Ya kan? Lalu kenapa kamu jadi Kristen? Ya, karena saya melihat, saya percaya karena saya melihat. Saya percaya karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus langsung. Loh, apa buktinya? Dia bilang kamu ketemu Yesus. Ya buktinya istri saya, anak saya. Mereka merasakan perubahan dalam hidup saya.
Buktinya saya yang dulu putus asa, saya udah kacau balau, saya dipulihkan. Segala sesuatunya dipulihkan. Ada buktinya, saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, itu logika iman. Kalau saudara-saudara katanya pun mengalami Yesus, tapi saudara tidak berubah, Anda masih temperamen dan tidak berubah. Ya nggak mungkin sehari langsung berubah, tetapi tidak ada progres perubahan. Bullshit, saudara. Makanya saudara perlu berdoa lagi. Anda yang hidupmu masih tidak karu-karuan, bikin istrimu, anakmu masih kepahitan, jangan-jangan Yesus belum hadir dalam hidupmu, saudara. Saudara berdoa lagi yang benar deh. Ya, saudara berdoa lagi yang benar. Saudara berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Apa yang salah nih Tuhan? Saudara berdoa, saudara. Tandanya Yesus ada dalam hidupmu, saudara. Ada buah roh. Ada buah roh. Maka Yesus itu benar-benar hadir dalam hidupmu. Di dalam kapalmu. Saat itu saudara tenang. Kalau saudara tidak berbuah roh, padahal sudah jadi Kristen, sudah setahun, 2 tahun, tapi tidak ada buahnya sama sekali. Anda masih mental kere, ya, masih mental ngemis, sudah 2 tahun ikut embun pagi, coba. Masih mental kere, minta dibelas kasihani, minta disumbang. Ada beberapa YouTubers ya mengeluh ke saya, ya, donasinya kurang. Saya bilang saya nggak pernah dari donasi sih, soalnya ya hidup saya bukan dari donasi. Saya juga nggak pernah minta uang ya di YouTube saya. Buat pribadi saya, Tuhan cukupkan. Saya nggak tahu bagaimana cara kamu hidup, kenapa kamu ngandel-ngandelin donasi. Artinya selama ini kamu memberitakan Injil karena donasi. Oh serius ya? Salah saudara ya. Nah, makanya kamu kecewa. Kalau saya enggak ya, enggak. Dan saya tidak mau meminta-minta. Kalau Tuhan mau kasih, saya jalan. Nggak kasih ya nggak jalan. Gitu saja saudara. Iya kan? Nggak usah mengeluh, nggak usah nyambat. Nah, nggak usah sambat. Tidak pernah ya. Bahkan beberapa hamba Tuhan ya yang mensupport saya pun yakin kamu cukup. Ya dicukup-cukup. Ya dicukup-cukup pokoknya. Nah, kalau tiba-tiba ada butuh, nanti Tuhan sediakan. Luar biasa ya, Tuhan baik ya. Tuhan baik, saudara. Nah, saudara yang masih mental kere, minta, ya. Saya nggak berkata bahwa kalau saudara lagi tanya sama Pak Apeng, saudara-saudara kasih pengumuman siapa yang membutuhkan bantuan untuk sembako, ya di kalangan kita, internal kita. Ya kalau saudara memang butuh, saudara bilang. Nah, tapi kalau saudara butuh beli obat, kita nggak kasih. Kenapa? Karena kita lebih baik membayari BPJS Anda kalau memang Anda nggak mampu. Tapi kita nggak membelikan obat. Kenapa? Karena obat sudah di-cover sama BPJS. Dan lalu kita suruh kasih uangnya, kita juga nggak mau. Artinya itu Anda mentalnya masih meminta-minta. Pakai obat semampunya. Kalau berobat itu jangan memaksakan diri sampai utang-utang, saudara. Ya, kalau Anda tidak punya uang untuk berobat dan tidak ada yang nyumbang Anda buat berobat, itu tandanya Anda harus berharap sama Tuhan sampai sembuh. Ya, jangan pernah minta sama orang. Kalau Anda masih minta sama orang, tandanya Yesus tidak ada dalam perahumu. Ya, tandanya Yesus nggak ada dalam perahumu, saudara. Jadi jangan maksain diri sampai utang-utang. Apalagi Anda sampai nipu-nipu. Tandanya Yesus nggak di perahumu. Lepaskan, saudara. Kalau Anda tiba-tiba dokter vonis kena cancer, ya, kena cancer. Jangan Anda terus jual semua sampai anakmu kapiran, saudara. Jangan. Stop berobat, biar anakmu melanjutkan kehidupanmu, istrimu. Saudara, mati ya mati, nggak apa-apa. Loh, ayah saya yang lakukan itu, saudara. Jangan ngomong nggak ada contohnya. Ayah saya yang lakukan itu. Jangan ke dokter. Sudah ke dokter, sudah tahu, periksa, kena kanker stadium 4. Sudah, biarkan. Usia berapa lama lagi? Paling lama 6 bulan, kata dokter. Cuma 3 bulan meninggal papi saya, saudara. Karena nggak mau. Karena obatnya mahal sekali ya. Zaman itu belum ada BPJS, saudara. Minta ini enggak, jangan, sudah cukup. Jangan minta-minta lagi. Saya hidup sudah cukup. Yang penting anak saya 3-3 sudah lulus semua sekolahnya. Udah 3-3 sudah sarjana semua. Mau apa? Saya mau bahagia apa lagi?
nanti malah bikin susah kalian, disuruh ngerawat, umurnya panjang pun, ngerawat orang sakit, kena cancer, menderita kalian semua gara-gara saya. Jangan. Meninggal dengan damai, ya, dalam 3 bulan ada pemulihan, siap semua meninggal, nggak ketakutan, nggak kayak orang ketakutan meninggal, tenang sekali papi saya meninggalnya, saudara. Kita semua kedatangannya manis semua tentang papi. Mami saya juga sama, yang meninggalnya tenang sekali ya. Kenapa kita takut dengan kematian? Begitu saudara, itu tandanya Yesus ada dalam perahu. Nggak takut saudara. Kematian bukan satu hal yang mengerikan. Kalau kita bisa berupaya, tetapi bukan berarti terus utang-utang sana-sini, bebanmu kamu kasih ke orang. Jangan saudara. Berdoa sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, begitu. Nah, di Yayasan Munpak ini kita ada ruang tolong-menolong. Ya, memang kita menghimbau Anda semua untuk tolong-menolong. Ya, melalui Yayasan Munpak ini. Antar kita sendiri dalam komunitas. Tetapi bukan berarti terus Anda bermental kere buat minta-minta. Ya, apalagi sampai maksa-maksa semua orang ditodongin satu-satu, saudara. Ada ya, setiap orang semua di WhatsApp-in satu-satu, dia sudah terima uangnya, sudah cukup, masih, ya kan, kalau dia butuh buat beli tas anak saya, 1 orang, buat di sepatu rusak, dia kirimnya ke 10 orang, 10 orangnya ngasih semuanya, surplus kan? Surplus, 10-10-nya ngasih semua surplus, dia diam aja, saudara. Kalau saya kemarin, ya, kalau kita butuh sesuatu, oke, sudah cukup ya, yang 4 kebutuhan saya. Belajar, saudara ya, katakan cukup buat dirimu sendiri. Karena ada orang lain yang harus dibantu. Nah, apa ciri khas Yesus ada dalam hidupmu, saudara? Ciri khas Yesus ada dalam hidupmu. Ya, hidupmu itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Ya kan? Masuk dalam buah-buah roh. Ada ketenangan. Jadi di tengah badai itu, kamu nikmati ketenangan, saudara. Karena ada Yesus kan? Kan ada logika iman, ada Yesus di situ. Tiba-tiba saudara nggak sejahtera. Lalu Anda teriak-teriak, aku hardik, aku tiap hari Anda hardik. Badainya pergi enggak, saudara. Malah jadi kayak orang edan, saudara, akhirnya. Hardik-hardik dengan iman, badai nggak pergi-pergi, terakhir iman Anda yang gugur. Bukan Anda kurang iman lagi, tapi iman Anda yang gugur, akhirnya Anda jadi mualaf. Ya, jadi Islam. Bukan mualaf, kalau mualaf artinya dilembutkan ya. Jadi Islam kan artinya malah jadi keras hati Anda kan. Iya kan, Anda kalau jadi Islam itu Anda bukan jadi dilembutkan hatinya, jadi keras loh itu loh. Itu Hani Christian, Agustan, Stephen Indra, Irina Handono, waktu jadi Kristen mana pernah dihalalkan darah kepala orang. Nah ini kan halal semua darah kepala orang Kristen ya kan. Dihalalkan semua sama mereka darahnya. Artinya kan nggak jadi lembut hati. Ya. Nah balik lagi saudara. Jadi, apakah Yesus ada dalam kapalmu? Anda pagi ini Anda renung, saudara. Kalau Yesus ada dalam kapalmu, stop. Bisnismu yang nggak baik. Stop. Kalau Yesus ada di kapalmu, ya, stop. Untuk kerekelan dengan cara usahamu sendiri yang mengalahkan segala macam cara. Pastikan, janjian, ngomong, Tuhan, saya mau stop, Tuhan. Tapi engkau harus ada di sini. Itu saudara, ya lihat saudara akan lihat pertolongan Tuhan. Itu beneran pertolongan Tuhan saudara, dan Anda akan kuat. Gua pertamanya badainya, Anda kaget-kaget itu saudara. Saya pertama kaget-kaget, saya stop, ya saya stop semua upaya-upaya ini ya, kekuatan saya sendiri, mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri. Saya stop semua, saya andalkan Tuhan, saya diam Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Anda lihat ya. Pertolongan Tuhan sama saya tiap hari. Pembelaan Tuhan. Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri kan? Itu kan teladan buat Anda. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus ada di kapalmu dan maukah engkau membiarkan Yesus masuk dalam kapalmu, dalam perahumu? Ya, badai itu tidak akan reda, saudara, ketika Yesus ada dalam perahumu. Ya, tapi saudara akan melewati badai itu, saudara. Dan bila mana perlu, dia akan menghardiknya. Sehingga badai itu reda. Tetapi kalau Anda lewati badai itu bersama dengan Tuhan Yesus, Anda akan punya lengan-lengan yang kuat, merengkuh dayungmu, saudara.
Anda kan punya mental yang luar biasa, ditempa di dalam badai. Ya kan? Bukan kepahitan loh. Banyak orang lepas dari badai dengan pahit hati. Tapi Anda kan lewati dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang luar biasa. Seperti saya, saudara. Melewati badainya dengan kebahagiaan, lolos. Ya kan? Karena Tuhan bikin saya kuat. Nah, nanti kita acara tahun baru, kita cerita lagi ya. Jehovah Sebaot. Ya, Tuhan Yesus memberkati.